Bea Cukai di seluruh Indonesia telah melaksanakan operasi pengawasan secara serentak, yaitu gempur rokok ilegal, yang udah dilakukan setiap tahunnya sejak 2017 dan terbukti efektif untuk menekan angka peredaran rokok ilegal. Loh, kenapa sih pemerintah begitu serius terhadap peredaran rokok ilegal? Apakah peredaran rokok ilegal begitu merugikan? Yuk kita bercerita. Seperti yang kita ketahui, rokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan dengan meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit. Bahayanya lagi, hal ini tidak hanya berlaku bagi perokok aktif, namun juga bagi siapapun yang menghirup asapnya. Untuk itu, pemerintah berupaya mengendalikan produksi rokok, salah satunya melalui instrumen fiskal yang disebut cukai. Cukai itu apa sih? Sederhananya, cukai adalah pungutan negara terhadap barang yang perlu dikendalikan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Penerimaan negara di sektor cukai sendiri nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat dan lingkungan. Salah satunya akan kembali ke daerah-daerah penghasil cukai melalui mekanisme dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dana ini kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan kesehatan, contohnya pembangunan rumah sakit khusus paru di Karawang yang sepenuhnya menggunakan dana dari penerimaan cukai. Dan juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai di beberapa daerah. Sayangnya, di balik pentingnya cukai sebagai instrumen pengendali, ada aja oknum nakal yang menghindari kewajiban cukai pada produknya demi keuntungan pribadi, yang kemudian kita sebut sebagai rokok ilegal. Jenis rokok ilegal ini bermacam-macam. Ada rokok polos tanpa dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai yang bukan haknya, rokok yang dilekati pita cukai milik perusahaan lain, dan rokok yang dilekati pita cukai bekas. Di mana rokok ilegal ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada berkurangnya alokasi penerimaan cukai untuk masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk menjaga fungsi cukai sebagai instrumen pengendali, melindungi IKM dan UKM atau industri yang sudah mengikuti ketentuan dan optimalisasi penerimaan cukai, dilakukan operasi gempur rokok ilegal. Sederhananya seperti ini sahabat BC, kalau peredaran rokok ilegal dapat ditekan, maka diharapkan rokok legal lah yang akan mengisi pasar perdagangan, sehingga setidaknya penerimaan cukai dapat dioptimalkan. Begitu juga dengan pemanfaatannya. Tentunya, dalam menjalankan tugas ini, Bea Cukai tidak sendiri, melainkan sejalan bersama Asosiasi Pengusaha Legal, Direktorat Pajak, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI dan Polri. Operasi ini juga seimbang dengan upaya preventif yang dilakukan, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa legal itu mudah. Gimana sahabat BC? Udah tahu kan kenapa disebut rokok ilegal dan kenapa rokok ilegal bisa sangat merugikan? Jadi, yuk kita dukung Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Kamu juga bisa loh melaporkan adanya indikasi peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau menghubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225. Kenapa sih pakai naikin harga bea cukai pakaian impor? Bikin susah aja, semua naik. Gue paham sih karena gue juga suka dengan harga murah. Tapi coba deh lo bayangin, kalau barang impor masuk ke Indonesia harganya murah-murah. Bahkan lebih murah dari produk lokal. Kira-kira gimana? Nah, di sini nih tugasnya bea cukai. Dengan adanya bea masuk terhadap barang impor, produk lokal akan bisa tetap bersaing sehingga industri dalam negeri dapat terus tumbuh. Yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Gimana? Seru nggak tuh? Cuman Indonesia ya kayaknya malak uang rakyat yang kerja dari luar negeri untuk keluarga tercinta, tapi malah dipalak dulu sama negara sendiri.
Jadi yang pertama, nggak cuma Indonesia aja loh. Beberapa negara lain juga menetapkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ding ding. Yang kedua, soal malak. Bentar, kayaknya harus ada yang kita lurusin deh. Jadi pada prinsipnya, pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu ada tujuannya loh. Yaitu untuk menjaga agar barang impor nggak membludak. Ding ding. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk mendukung daya saing produk lokal. Ding ding. Cara menghitung bea masuk yang bener gimana sih? Nah, ini nih yang paling banyak ditanyain. Jadi, daripada kamu bingung sendiri ngitungnya, mending langsung aja download aplikasi Mobile Bea Cukai di Play Store. Di situ, kamu bisa langsung tahu total bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Praktis banget deh pokoknya. Tinggal masukin info barang kamu aja kok.